Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Drone. Ya, kali ini kita balik lagi ya di konten sharing drone ya, bukan sharing tool ya. Udah lama saya nggak buat video terkait drone ya. Dan kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman terkait baterai drone yang sudah kembung ya. Kalau teman-teman yang udah ngikutin saya sebelumnya, saya udah sempat bikin video terkait bagaimana cara merawat baterai drone biar nggak kembung, karena waktu itu saya menunjukkan baterai saya yang sudah kembung lumayan parah dan saya nggak berani lagi menggunakannya ya. Dan di situ saya kasih tahu kalau baterai drone yang udah kembung sangat berisiko karena bisa terlepas dari drone-nya itu sendiri. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk memperbaiki baterai drone saya yang kembung itu ya. Ya, di sini ada dua baterai drone saya ya. Yang pertama adalah baterai original ya, yang selama ini saya pakai dan hanya satu-satunya yang saya pakai, karena sebelumnya baterai drone saya kembung, saya nggak berani pakai terlalu lama gitu ya, dan bahkan saya nggak pernah pakai lagi, hampir nggak pernah pakai lagi ya. Dan ini juga sebenarnya udah lumayan agak kembung ya, kalau diperhatikan tuh udah mulai agak menonjol ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, selama pada saat dipasang bunyinya celek gitu ya, mantep gitu ya, saya masih bisa memberanikan untuk memakainya, dan selama ini masih aman-aman aja gitu ya. Ya, masih aman-aman aja baterai drone yang satu ini, yang original ini. Dan yang kedua, ini adalah baterai drone yang sudah diganti selnya dan sudah tidak kembung lagi, sudah rata. Ya, ini adalah baterai drone yang di video sebelumnya yang saya tampilkan ya, yang kembungnya sudah lumayan parah ya. Ya, setahu saya ya, pada saat saya membeli drone, pihak vendornya itu mengatakan kalau baterai sudah kembung ya, baiknya jangan digunakan lagi ya, dan memang tidak bisa diservis atau diperbaiki gitu ya baterai drone itu. Dan nggak tahu kenapa sekarang mungkin orang-orang sudah semakin canggih ya. Ternyata baterai drone sekarang sudah bisa diservis ya. Saya nggak tahu mulai sejak kapan gitu ya, dan bisa digunakan kembali ya. Jadi contohnya baterai yang sudah kembung, selnya bisa diganti dan terlihat normal kembali, dan mereka memang harus membongkar casing ini ya, karena casing ini semua tempelan ya, di lem. Jadi mungkin terlihat sudah tidak nampak seperti awalnya ya, sedia kalanya ya. Jadi banyak congkelan-congkelan dan di lem gitu. Ya begitulah cara kerjanya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menservis drone saya ini, dan saya lihat mereka memberikan jaminan yang cukup menjanjikan gitu ya, karena mereka menjanjikan garansi 1 bulan, dan bila kenapa-napa dengan drone-nya, mereka mau garansi juga drone-nya. Jadi seumpama kalau misalkan drone-nya jatuh karena baterai yang diganti sel ini, mereka bisa perbaiki juga drone-nya. Segitu yakinnya mereka dengan kualitas kerja mereka gitu ya. Dan ya saya mencoba gitu, karena baterai drone sekarang juga harganya gila-gilaan ya. Yang Mavic Pro seperti punya saya, Mavic Pro lama ya, itu pun di pasaran harganya sudah hampir 1,5 ya, 1,6, padahal waktu awal-awal saya beli baterai drone baru itu harganya masih sekitar 1,2 atau 1,3 ya. Saya nggak tahu di luaran sekarang berapa gitu ya. Nah, sekarang saya mau mencoba membandingkan kualitas baterai drone yang masih asli dengan baterai drone yang sudah diganti selnya. Kita nanti lihat dari durasi terbangnya apakah ada perbedaan, apakah yang baterai drone yang sudah diganti selnya bisa jauh lebih lama ya, karena selnya diganti baru gitu ya. Dan kita lihat nanti voltasenya ya, perubahan voltasenya sampai sejauh mana ya. Nanti saya akan coba tes terbang sampai dengan daya kedua baterai ini mencapai 30% aja ya, nggak nyampe 0% ya, 30% aja. Kita lihat nanti pergerakan voltasenya dan durasi terbangnya ya. Nanti akan saya cas kedua baterai ini 100%. Nanti kita lihat perbandingannya. Teman-teman saksikan aja supaya mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman yang punya drone DJI ya, khususnya Mavic Pro pertama, yang baterainya mungkin sekarang sudah kembung banyak dan bingung ataupun punya budget yang terbatas. Mungkin video ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk bisa menservis baterai drone-nya dan mengganti sel baterainya itu sendiri. Oke, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.
Ya, ini adalah dua baterai saya. Yang satu yang saya lagi dicas ini adalah baterai yang masih original, belum terlalu kembung, sebenarnya udah agak kembung sedikit sih. Dan ini adalah baterai drone saya yang sebelumnya kembung, tapi sudah diganti selnya dan sekarang sudah rata ya. Ya, sekarang saya mau coba tes terbang. Ya, untuk kedua baterai ini perbedaannya antara drone yang memang masih original sama drone yang habis kembung kemudian diganti selnya. Kita lihat voltasenya selama terbang dan kita lihat durasi terbangnya sampai sejauh mana, apakah masih sama yang ganti sel ini durasi terbangnya atau menurun atau lebih lama. Kita lihat aja nanti ya perbedaannya ya. Dan ini saya udah cas penuh ya, udah nggak kedip-kedip lagi kayak ini ya. Ini saya udah cas penuh, udah 100% seharusnya. Oke, kita coba terbang ya. Sambil nunggu yang baterai drone asli dicas sampai penuh, kita coba dulu baterai drone yang habis diganti selnya. Kita lihat voltasenya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita tes ya. Oke, kita lihat, sebentar saya rekam dulu. Oke, sudah rekam screennya. Kita lihat voltasenya ya. Voltasenya tanpa terbang itu 12,8, 12,7 ya. Dan selnya, ketiga selnya ini lumayan rata ya. Rata lah, bisa dibilang rata lah ya. Cuma beda 0,01. Dan voltasenya tanpa terbang itu 12 volt. Ini normal ya. Kita coba terbang. Bagaimana ketika terbang, kita lihat apakah voltasenya turun drastis atau sudah berubah warna jadi kuning. Kita lihat ya. Kalau berubah jadi warna kuning berarti kualitas selnya kurang baik. Ya, kalau masih hijau seharusnya tidak masalah, seharusnya aman ya kalau masih hijau. Dan ini baterainya juga sudah dicas full 100%. Oke, kita langsung coba terbang ya. Kita lihat sebelum kita take off, voltasenya masih 12. Coba kita naikkan ya. Oke, voltasenya masih 12 ya. Cukup aman. Ya. Ya, masih aman ya. Voltasenya masih 12 volt. Dan ketiga selnya masih rata ya, kalau diperhatikan ya. Kita lihat durasi terbangnya sampai berapa lama. Nanti kita coba sampai 30% aja baterainya ya. Sampai 30%. Ketika sudah menyentuh 30%, kita turunkan lagi drone-nya. Dan kita lihat pergerakan voltasenya ya. Kita lihat juga temperaturnya.
Ya, di daya baterai mencapai 50% ya. Teman-teman bisa lihat tadi 50%. Voltasenya masih hijau ya, masih 11 volt ya, masih 11 volt ya voltasenya. Kita lihat sampai 30% nanti dayanya, apakah masih terus hijau atau sudah kuning, kita lihat. Oke, sebentar lagi 30% ya. Kita akan coba turunkan ya drone-nya ya. Kita akan coba review hasilnya seperti apa ya. Oke, sudah 30%. Kita bisa lihat di sini voltasenya masih hijau ya. Dan tadi ada beberapa kali turun di 10 volt dan temperaturnya di sini sudah mencapai 51 derajat. Dan kita lihat juga di sini selnya masih rata ya, teman-teman. Dan waktu terbangnya sekitar 17 menit ya. Normal kalau menurut saya normal ya. Baterai yang diganti sel ini normal sejauh ini ya, dengan kondisi pertama kali terbang dan dites langsung ya. Kita lihat nanti ke depannya sepanjang saya menggunakan baterai drone ini, baterai drone yang diganti sel ini seperti apa, nanti akan saya update lagi. Oke, berikutnya saya akan coba baterai original yang tidak diganti selnya dan masih asli ya. Sebelumnya akan saya coba dinginkan dulu drone-nya agar perbandingannya bisa lebih seimbang ya, teman-teman. Oke, terus saksikan. Oke, saya akan lanjutkan lagi dengan baterai yang original. Drone saya udah dingin. Kita coba ya. Ini baterainya sudah full ya. Ini tadi baterai yang kita gunakan. Sekarang kita gunakan baterai yang originalnya. Sudah full. Kita coba langsung pasangkan. Kita lihat perbandingannya ya, teman-teman. Oke. Oke. Ini voltasenya 12 volt ya. Sama kayak tadi ya, 12 volt. Saya juga nggak tahu kenapa ini baterai mungkin sudah terlalu lama, ketika dicas udah nggak kedip-kedip lagi, tapi indikatornya selalu nggak 100%, mungkin sudah terlalu lama ya. Kita lihat aja ya perbandingannya, voltasenya kita perhatikan ya. Oke, kita langsung terbang. Kita coba ya. Sama seperti tadi, kita coba sampai indikator baterainya mencapai 30% ya.
Ya, udah 30% ya, teman-teman. Tadi teman-teman saksikan sendiri, voltasenya berubah berwarna kuning ya. Ya mungkin memang drone yang original ini memang sudah cukup lama, rasanya memang selnya juga sudah tidak terlalu seimbang ya. Tadi kalau kita lihat ada di beberapa momen itu perbedaannya sampai 0,04 ya. Dan durasi terbangnya perbedaannya hampir 3 menit ya dengan baterai drone yang sudah diganti selnya ya. Ini tadi flight time-nya 14 menit ya. Mungkin karena tadi juga nggak sepenuhnya 100% ya, dimulai dari angka 98%. Dan temperaturnya ini luar biasa panas, mencapai 58,2 derajat Celcius. Ya. Ya bisa dibuat perbandingan. Ya, jadi bahan pertimbangan kalau teman-teman ada yang mau ganti sel baterai drone ya perbandingannya seperti itu. Dan untuk baterai yang ini memang yang baterai original saya memang sudah lumayan agak kembung tapi masih bisa digunakan dengan baik ya, berbeda dengan baterai drone yang saya sebelumnya yang memang cukup parah kembungnya. Oke, tadi kita semua udah lihat ya perbandingannya ya antara baterai drone yang asli ya, ini yang asli ya, yang memang bawaan, dengan baterai drone yang sudah diganti selnya ya. Ternyata memang cukup jauh ya perbedaannya dari segi pergerakan voltasenya dan durasi terbangnya ya. Ternyata yang diganti selnya jauh lebih baik ya teman-teman, kalau diperhatikan tadi ya. Dan memang baterai drone saya yang original ini memang sudah agak lumayan kembung, jadi mungkin secara kualitas juga pasti menurun ya. Ya paling itu aja yang bisa saya berikan, sekedar sharing tentang baterai drone yang kembung. Semoga jadi bahan pertimbangan teman-teman yang punya baterai drone yang sedang kembung saat ini dan bingung mau ganti baru atau mengganti selnya. Karena sebelumnya pun saya juga sempat ragu apakah harus mengganti selnya atau enggak. Nanti kita lihat aja perkembangannya ketika saya memakai baterai drone yang sudah diganti sel ini, kedepannya seperti apa, apakah kualitasnya tetap baik atau bagaimana. Nanti saya akan update lagi kalau misalkan ada suatu hal yang baru ya. Dan kalau memang bagus ya teman-teman, kualitas dari baterai drone yang sudah diganti selnya, saya pun berminat untuk mengganti atau menservis drone saya ini yang waktu itu drone saya tuh sempet crash ya dan kecebur got. Jadi ini baterai udah kena air ya, ini baterai udah kena air dan saya nggak pakai lagi karena memang mati total. Dan karena nggak dipakai lagi dan didiamkan gitu saja, selnya lama-lama kembung ya. Jadi sampai selnya tuh membuka casingnya baterainya ini sendiri. Dan kata orangnya yang sebelumnya saya ganti sel baterai drone saya ini, itu bisa diperbaiki juga ya, baterai ini yang mati total dan selnya kembung seperti ini ya. Nanti kita lihat aja, kalau misalkan saya memang berminat untuk menservisnya lagi, saya akan buatkan video lagi untuk kita lihat perbedaan kualitasnya dari drone yang sebelumnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sharing drone berikutnya. Terima kasih.